185. When you've got the trim, come up to 20 knots. Our test torpedo's angry. 142 degrees and rising. HPs, I hate them. Cheap and dangerous. Secure bulkhead doors! All valves closed! We've lost the submarine. The water's rising fast! Much worse than I expected. In the meantime, I want the LR5 prepped and loaded and ready for air transport. We've done enough waiting. To hell with waiting. It's not connecting. We're in position. You're moving! Battery level at 7%. We have to abort now. Send in debris. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang sebuah tragedi kecelakaan terbesar dari kapal selam milik Angkatan Laut Rusia yang tenggelam saat melakukan sesi latihan di perairan Laut Barents. Kejadian ini pun membuat geger pihak luar karena menurut beberapa sumber, pihak pemerintah Kremlin sangat lamban menangani para korban yang membuat 118 awak kapal tewas secara mengenaskan. Menceritakan tentang sebuah tragedi yang terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, di mana saat itu Angkatan Laut Rusia sedang mengadakan sesi latihan militer dengan nama Sandi Summer X. Latihan ini diproyeksikan sebagai latihan yang paling termegah, karena Angkatan Laut Rusia sudah merencanakan dengan matang selama lebih dari 1 dekade lamanya. Latihan ini melibatkan 30 kapal, termasuk kapal andalannya dari kelas penjelajah tempur, yaitu Pyotr Veliki, dan 3 kapal selam yang salah satunya terdapat kapal selam dari kelas Oscar II, yaitu K-141 Kursk. Namun di hari latihan itu, saat jam menunjukkan pukul 11.28 waktu setempat, terjadi sebuah ledakan di gudang torpedo kapal selam Kursk. Setelah para prajurit Angkatan Laut Rusia melakukan latihan peluncuran torpedo. Menurut laporan, kejadian itu disebabkan oleh kegagalan salah satu torpedo tipe 65 yang berbahan bakar hidrogen peroksida. Bahkan beberapa detik setelahnya terjadi ledakan yang lebih besar lagi, yang membuat kapal selam itu tenggelam di perairan yang relatif dangkal, yang diperkirakan karam di kedalaman 108 meter. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Kursk. Berlatar pada tahun 2000, diceritakan sebelum terjadinya insiden kecelakaan yang merenggut seluruh personel Angkatan Laut Rusia dari Kesatuan Northern Fleet. Kala itu terlihat para awak kapal selam K-141 Kursk sedang menunggu turunnya gaji bulanan. Tetapi karena gaji tersebut dibayarkan terlambat, mereka menjadi sangat kecewa. Apalagi salah satu awaknya yang bernama Pavel Sonin akan melangsungkan pernikahan. Sebagai sahabat yang baik, Kapten Letnan Mikhail Averin yang bertugas sebagai kepala unit turbin di kompartemen 7 kapal selam K-141 Kursk dengan terpaksa menjual jam tangan kesayangannya untuk membantu merayakan pesta pernikahan sahabatnya itu. Hingga aksinya pun disusul oleh teman-temannya. Akhirnya pesta pernikahan Pavel berjalan dengan lancar dan para personel Northern Fleet pun larut dalam kebahagiaan. Pagi harinya seluruh personel Northern Fleet akan melakukan pelayaran untuk bergabung dalam latihan Summer X
yang kala itu dipimpin oleh Laksamana Andrei Grudzinski. It's winning. Latihan itu dilakukan dengan skala besar, karena Laksamana Andrei Grudzinski akan melibatkan 30 kapal dari berbagai kelas, serta melibatkan 3 kapal selam, termasuk kapal selam bertenaga nuklir kebanggaan milik Angkatan Laut Rusia yakni K-141 Kursk. Kapal selam kelas Oscar II ini merupakan kapal selam rudal jelajah terbesar kedua yang pernah dibangun, setelah pihak Amerika berhasil membuat kapal selam rudal balistik dari kelas Ohio yang menjadi pesaingnya. 21 F-55 torpedoes in 1 HP practice. Officer of the watch. Take us to 28 meters. K-141 Kursk difungsikan untuk menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Maka kapal ini dipersenjatai dengan persenjataan modern, termasuk 24 rudal jelajah SSN-19, P-700 Granit, dan 8 tabung torpedo di haluan agar bisa menampung torpedo tipe 65 yang berhulu ledak nuklir seberat 450 kg. Tak hanya itu, kapal selam ini pun dibuat dari bahan inox atau baja tahan karat yang dicampur dengan nikel yang sangat berkualitas, serta kromium tinggi setebal 8,5 mm, sehingga membuat kapal selam ini mampu bertahan terhadap korosi air laut. Di bagian lambungnya, para perancang membagi 9 kompartemen yang kedap air. Bagian luar lambung dibuat menggunakan pelat baja 8 mm, yang dilapisi karet hingga setebal 80 mm. Hal itu difungsikan agar menyulitkan kapal selam lain untuk mendeteksinya menggunakan sonar. Sementara di bagian dalam lambung dibuat dari pelat baja berkualitas tinggi setebal 50 mm agar bisa menghindari serangan anti kapal selam, dan tentunya juga supaya bisa memungkinkan untuk menembus es di wilayah Arktik. Maka wajar apabila kapal selam K-141 Kursk ini dirancang untuk tetap menyelam hingga 120 hari di dalam air tanpa muncul ke permukaan. Dan dari kehebatan teknologinya yang sangat mutakhir itu, membuat kapal selam ini digadang-gadang sebagai kapal selam yang tak mungkin bisa tenggelam. Kembali ke cerita, akhirnya kapal selam K-141 Kursk bertolak dari pelabuhan Vidyayevo Oblast di wilayah Murmansk untuk menuju ke perairan Laut Barents. Di tempat lain, latihan Summer X pun membuat salah satu negara anggota NATO yaitu Inggris yang dipimpin oleh Komodor David Russell memusatkan perhatiannya kepada Rusia. Saat itu dia merasa khawatir dan terancam karena latihan itu melibatkan seluruh alutista utama Angkatan Laut Rusia. Got up your sleeve. Amazing to think that the Russians used to do one of these every year. Singkat cerita, pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, kapal selam K-141 Kursk kini sedang berada dalam perjalanan dan sebentar lagi akan sampai di tempat lokasi latihan. Tetapi Pavel Sonin dari bagian unit persenjataan torpedo menunjukkan wajah kekhawatirannya, yang mana dia merasakan bahwa salah satu torpedo tiruan tipe 65 yang berbahan bakar hidrogen peroksida mengalami kebocoran. Namun Anton Markov sebagai kapten kapal hanya merespon kejadian itu sebagai situasi yang biasa saja. Selepas melakukan rapat beberapa menit kemudian, Pavel Sonin dan rekannya melihat suhu torpedo naik secara tak wajar. Kala itu dia benar-benar sangat khawatir sehingga dia melaporkan kepada atasannya untuk segera melepaskan torpedo tersebut. Namun karena posisi kapal selam K-141 Kursk belum sampai di tempat latihan, mau tak mau Pavel Sonin harus menunda penembakan. Akibatnya pada pukul 11.29 waktu setempat, torpedo tipe 65 tak bisa menahan suhu dan seketika meledak dengan begitu dahsyat, yang membuat seluruh awak unit persenjataan di dalamnya tewas seketika termasuk Pavel Sonin sendiri.
Ledakan itu tercatat di detektor seismik dengan catatan kekuatan sampai 1,5 skala Richter. Bahkan kekuatan ledakan itu terasa sampai radius 250 km hingga terasa di negara Norwegia. Kemudian beberapa menit setelah ledakan pertama, ledakan kedua pun terjadi. Kali ini kekuatannya jauh lebih besar, setara dengan 2-3 ton TNT, yang menghasilkan kekuatan ledakan 4,2 skala Richter. Hingga getaran ledakan ini tercatat pada seismograf di seluruh Eropa Utara sampai terdeteksi di wilayah Alaska. Get me the North South seismic readouts for the Barents Sea. Get me infos from the Barents Sea, northeast of Murmansk. Yes, sir. Well, there were 2 explosions, very big. Akibatnya kapal selam itu menjadi karam dan tenggelam di dasar laut pada kedalaman 108 meter dari permukaan. Dan dari total 118 personel, peristiwa ledakan itu hanya menyisakan 23 orang yang masih bertahan hidup, termasuk Kapten Letnan Mikhail Averin. Go to compartment 9. Dia segera menolong kru lainnya untuk mengarahkan mereka ke ruangan kompartemen darurat. Karena kompartemen inilah yang sengaja didesain apabila terjadi sebuah kecelakaan yang terjadi di luar dugaan. We inventory our assets, and then... Sir, do we exactly know what happened? Not sure. Sebetulnya saat ledakan itu terjadi, kapal selam lainnya yaitu Karelia berhasil mendeteksi ledakan tersebut. Namun sang kapten hanya berasumsi bahwa itu adalah bagian dari latihan yang dilakukan di luar planning. Bahkan tak hanya itu, di atas kapal Pior Veliki, salah satu kru juga mendeteksi adanya sinyal hidroakustik dari sebuah ledakan bawah air sampai lambung kapal dirasa bergetar. Hingga atas fenomena itu, mereka langsung melaporkannya ke markas armada, walaupun laporan itu ternyata diabaikan. Sementara itu di dalam kapal K141 Kurs, para awak kru yang selamat saling bahu-membahu untuk menambal kebocoran serta kerusakan di kompartemen darurat agar bisa menghambat masuknya air seraya membangkitkan pompa darurat. Hal itu dilakukannya supaya mereka bisa bertahan selama mungkin sebelum unit penyelamat diharapkan datang untuk menyelamatkan mereka. Di tempat yang lain di daratan Rusia, para istri dari korban mulai mendengar rumor tentang kapal selam K141 Kurs yang hilang kontak. Hingga mereka berduyun-duyun datang ke kantor Angkatan Laut Rusia untuk meminta keterangan. Namun usaha yang dilakukan mereka berbuah kegagalan. Pasalnya pihak Angkatan Laut Rusia masih belum merasa yakin bahwa kapal selam K141 Kurs mengalami kecelakaan. Beberapa jam setelah insiden tersebut, Laksamana Andrei Grudzinski harus menerima kenyataan pahit. Saat dia baru saja meyakini bahwa ledakan itu memang benar-benar berasal dari kapal selam K141 Kurs. Sehingga dia memutuskan untuk menerjunkan kapal bawah air tanpa awak bernama Dronov. One explosion, then a second explosion. Get the Dronov ready to be shut down. Bring up maritime traffic, please. Yes, sir. Read up now. Alhasil setelah melakukan pengecekan di titik lokasi ledakan, seketika dia pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa kapal selam tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Dalam hatinya dia mulai merasa bimbang dan berpikir, apakah prajuritnya masih selamat dan mampu bertahan atau sudah meninggal. Sehingga dia memerintahkan kepada seluruh awaknya untuk mematikan mesin kapalnya, supaya dia bisa mendengar suara tanda-tanda kehidupan di dalam kapal selam tersebut. Sir, it's not working. All engines stop. Audio test confirmed. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, Laksamana Andrei Grudzinski mendengar adanya ketukan di dalam lambung kapal selam, yang menandakan bahwa ada sebagian personelnya yang masih hidup dan sedang berusaha memberikan kode SOS. Dia pun segera mengerahkan kapal penyelamat Mikhail Rudnitsky, karena di kapal itu mampu mengangkut kapal selam mini tipe AS-34 yang difungsikan untuk penyelamatan bawah laut.
to go with the rescue submersible on deck. Di tempat lain, jajaran pejabat tinggi Angkatan Laut Rusia langsung mengadakan sesi konferensi pers kepada setiap keluarga prajurit dari Kesatuan Northern Fleet untuk menginformasikan insiden tersebut. Namun karena sikap dari jajaran Angkatan Laut Rusia yang dirasa terlalu bertele-tele, membuat pihak keluarga menjadi emosi dan seketika konferensi tersebut langsung dihentikan. How long do they have? Please, anything is that true? From being shared this time. I'm sorry. I'm very sorry. Di saat yang sama di bawah laut, para kru kapal selam K-141 Kursk mulai merasakan kehabisan oksigen. Hal itu membuat Kapten Letnan Mikhail Averin meminta untuk mencarikan alat cartridge atau alat konversi isi ulang oksigen agar mereka bisa tetap bernafas. We have to start the oxygen generator. Phil. We need the cartridges to ignite the generator. I know. Namun karena dalam situasi panik, salah satu personelnya tak sengaja meninggalkan alat tersebut di ruang kompartemen lain, yang membuat Kapten Letnan Mikhail Averin bersama temannya harus terpaksa mengambil alat tersebut dengan cara menyelam. Tanpa alat bantu bernafas, Kapten Letnan Mikhail Averin bersama rekannya terus mencari alat tersebut. Hingga akhirnya di tengah usaha itu dan dalam sisa-sisa nafasnya, dia pun berhasil menemukan alat tersebut meskipun nyawanya hampir saja melayang. Satu hari kemudian pada tanggal 13 Agustus pukul 9 pagi waktu setempat, kapal penyelamat Mikhail Rudnitsky telah tiba di lokasi. Walaupun mereka tak langsung melakukan misi pencarian, karena mereka baru bisa melakukan penyelamatan pada pukul 11.30 dengan menggunakan kapal selam mini tipe AS-34. Just over 1 knot. Pada penyelamatan awal ini, para kru mulai kembali mempunyai harapan, karena selama ini usaha mereka untuk bertahan hidup ternyata tak sia-sia. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena ternyata kapal selam mini penyelamat itu sudah terlalu tua dan tak terawat dengan baik, yang membuat kapal itu harus kembali ke permukaan dan penyelamatan pun harus tertunda, karena mereka harus menunggu pengisian ulang baterai selama 12 jam lamanya. Hingga kejadian itu pun membuat Laksamana Andrei Grudzinski menjadi merasa emosi. See you. Why? Batteries at 25. 12 hours recharge. Waktu pun terus berlalu. Pada pukul 22.40 malam, kapal selam mini AS-32 kembali melanjutkan misi penyelamatannya. Tetapi lagi-lagi usaha yang dilakukannya itu masih belum menuai hasil yang maksimal, sehingga Laksamana Andrei Grudzinski semakin panik dan naik pitam. Dalam kekecewaannya itu, Laksamana Andrei Grudzinski memutuskan secara sepihak tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintahan Kremlin, yang mana dirinya memutuskan untuk meminta bantuan kepada pihak asing, yaitu kepada David Russell dari Inggris. Russell, Royal Navy. Is there any chance your superiors will let us in? Atas hal itu, Komodor David Russell segera membuat konferensi pers untuk menginformasikan tentang rencananya dalam upaya pengiriman kapal selam tercanggihnya yaitu LR-5 agar bisa menyelamatkan para kru kapal selam Kursk Angkatan Laut Rusia. Informasi itu mengakibatkan negara-negara lain seperti Amerika dan anggota NATO lainnya juga ingin terlibat dalam aksi penyelamatan tersebut. Of course, by the aggressiveness of NATO. So we are offering immediate deployment of the LR. Namun pihak Kremlin secara tegas menolak tawaran itu, karena mereka beralasan bahwa pihak Rusia sangat mengkhawatirkan bahwa nantinya rahasia kekuatan angkatan lautnya dapat diketahui oleh pihak asing.
Dari sanalah rasa kekecewaan semakin terlihat dari para keluarga korban. Karena pihak Rusia ternyata lebih mementingkan ego mereka dengan menolak bantuan pihak asing daripada mementingkan nasib serta nyawa keluarga mereka. Maybe that was our last moment together. Sementara itu, Laksamana Andrei Grudzinski yang telah lancang meminta bantuan pihak asing secara sepihak, akhirnya dia harus menerima risiko atas semua yang dia lakukan. Dia akhirnya dibebas tugaskan dari kesatuannya, dan secara otomatis posisinya digantikan oleh Laksamana Vitali Petrenko. 5 hari kemudian pada tanggal 19 Agustus tahun 2000, Komodor David Russell dari Inggris bersama dengan tim penyelamat lainnya kini telah berada di lokasi kejadian untuk membantu upaya evakuasi. Walaupun di saat yang sama, misi mereka itu harus dihadang oleh pemerintah Rusia. Sementara di tempat lain di dalam kapal selam naas itu, 23 kru dengan kondisi yang memprihatinkan itu masih berupaya bertahan hidup sebisa mungkin dan masih mengharapkan datangnya bantuan untuk menjemput mereka. Malam harinya, Komodor David Russell meminta untuk mengadakan pertemuan dengan Laksamana Vitali Petrenko guna membicarakan upaya evakuasi. Tetapi Laksamana Vitali Petrenko menunjukkan sikap dinginnya, sehingga tawaran bantuan dari Inggris tak mendapatkan jawaban yang pasti. Selepas pertemuan dari kedua pemimpin tersebut, pihak Rusia kembali meneruskan misi penyelamatan mereka dengan menggunakan kapal selam yang sama. Walaupun lagi-lagi usaha yang dilakukannya itu masih belum menemukan titik terang, karena memang kapal selam mereka sudah sangat tua. Apalagi penggunaan daya baterainya yang sangat boros membuatnya harus segera kembali naik ke permukaan. Pada akhirnya setelah pihak Rusia sudah tak mampu lagi memakai kapal selam AS-34, esok harinya pada tanggal 20 Agustus, kapal selam RL-5 dari Inggris dipersilahkan untuk dikerahkan guna melakukan upaya bantuan evakuasi. Walaupun sangat disayangkan, usaha mereka untuk menyelamatkan kru kapal selam K-141 Kurs tersebut dirasa sudah terlambat. Pasalnya setelah mereka berhasil membuka ruangan kompartemen darurat, ternyata para awak yang berjumlah 23 orang itu telah tewas secara mengenaskan. Copy that. Hal itu dikarenakan saat sebelumnya sebuah flashback memperlihatkan ketika salah satu krunya tak sengaja menjatuhkan tabung oksigen ke dalam air yang menyebabkan mereka kehabisan nafas. Kala itu saat menit-menit terakhir mereka menuju kematian, semua kru mengucapkan salam perpisahan, seraya mengungkapkan perasaan selamat tinggal mereka sambil menyanyikan lagu The Sailor's Band. Kejadian itu pun ditangisi oleh seluruh kru penyelamat, terlebih dari pihak Rusia yang dirasa sangat bersalah karena telah lamban dalam mengevakuasi para korban, hingga menyebabkan 118 krunya tewas di kedalaman Laut Barents secara mengenaskan. Di akhir film ini memperlihatkan saat keluarga dari para korban kapal selam K-141 Kurs merasa tersakiti dengan sikap pemerintah Rusia, terutama pihak angkatan laut mereka. Akibatnya saat Laksamana Vitali Petrenko menghadiri sesi acara pemakaman, saat itu dirinya merasa tak mendapatkan rasa hormat dari pihak keluarga korban. The men of the course can't.
Pada tanggal 3 Oktober 2001, 15 bulan setelah kecelakaan kapal selam terbesar milik Rusia itu, perusahaan Belanda yang bernama Mammoet mendapatkan kontrak mini evakuasi. Lambung kapal K141 Kursk diangkat dari dasar laut dan berhasil diamankan. Tim penyelamat berhasil menemukan bagian bangkai kapal selam, kecuali haluan kapal yang telah hancur, termasuk sisa-sisa jasad dari 115 kru kapal selam Kursk yang sudah tak berbentuk. Atas peristiwa mematikan tersebut, pemerintah serta Angkatan Laut Rusia mendapatkan kritik keras dari berbagai pihak di seluruh dunia. Hingga dengan ini pula film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.